juga guru-guru kita yang lain, orang tua kita semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesabaran dan ketabahan dalam mendidik kita semua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, marilah sama-sama kita berlanjut kepada acara inti yang kedua, yaitu tausiah agama, yang alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Gareng. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad ursila wa ala alihi wa ashabihi wa man tala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut alayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, tokoh agama, para kiai, para sesepuh, para guru-guru, wabil khusus Abah Haji Bakri Marzuki, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Hasim, qori kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Abu Hasan, sahabat saya Al-Mukarram Bapak Ustaz Nur Mustafa. Mudah-mudahan Ustaz kita, guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah haul, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di mari diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, yang mana alhamdulillah berkat kudrat dan iradatnya juga nikmatnya, malam ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia dalam rangka haul guru-guru kita, yakni Abah Ya Haji Robai, Abah Ya Haji Abdul Somad, Abah Ya Haji Ahmad Bukhari, Abah Ya Hidayat. Mudah-mudahan ini orang tua kita yang kita hauli ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam moga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan,
salah satu bukti bahwa manusia makhluk Allah yang paling mulia adalah malam ini. Salah satu bukti manusia makhluk Allah yang paling istimewa di antara makhluk Allah yang lain ya malam ini. Kenapa saya bilang demikian? Yang kita hauli orangnya sudah tidak ada beberapa tahun yang lalu, tapi masih bisa memberikan manfaat buat kita yang masih ada. Betul nggak? Gara-gara wasilah beliau yang kita hauli malam ini, kita bisa menjalin tali silaturahmi. Gara-gara beliau, wasilah beliau malam ini, kita bisa makan pisang bareng-bareng. Betul nggak? Ini luar biasa. Ini bukti bahwa manusia ini makhluk Allah yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling mulia, karena memang prosesnya pun beda dengan makhluk Allah yang lain. Ketika Allah akan menciptakan manusia, maka Allah sebelumnya kompromi dengan malaikat. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, bahwa saya Allah, kata Allah, ingin menciptakan makhluk yang paling mutakhir, makhluk yang paling hebat, sekaligus aku SK-kan sebagai khalifah. Malaikat komplain, Pak. Malaikat komplain, ya Allah, ngapain lagi harus ciptain makhluk? Bukankah mereka yang selalu membuat kerusakan? Kok bisa malaikat berbicara seperti itu? Kalau kata malaikat, ngapain lagi nyiptain makhluk? Bukankah mereka yang selalu membuat kerusakan? Berarti pertanyaannya, sebelum kita ada makhluk di alam dunia. Kan begitu? Betul nggak? Ada, siapa namanya? Abu Jahal. Apa kata Allah? Hei malaikat, tenang. Walaupun kamu yang tiap hari bertasbih, kamu yang tiap hari sujud kepadaku, betul, tapi tetap aku akan menciptakan makhluk di muka bumi yang namanya manusia, sekaligus aku jadikan pemimpin, khalifah di alam dunia. Aku lebih tahu, kata Allah. Baiklah, kata malaikat, kalau memang itu kehendakmu ya Allah, kemudian apa tugas kami sekarang? Ini malaikat nanya sama Allah, Bang. Apa kata Allah? Ya Jibril, sebagai pimpinan malaikat, turun ke alam dunia, ambil 60 jenis sampel tanah. Karena 60 jenis sampel tanah ini akan aku jadikan manusia. Jadi kita ini dari 60 jenis tanah, Pak. Makanya sampai sekarang sealam dunia ada 60 jenis warna kulit manusia. Kalau nggak percaya itu enggak? Kulit kita nih Indonesia rata-rata sawo matang, mentok kusut. Kalau orang Afrika, sana Afrika, kulitnya kayak jamblang. Tahu jamblang nggak? Ya, ledu. Hitamnya metalik. Jadi kalau kejemur matahari, ya begini kelihatan gitu. Tapi jangan salah, orang hitam itu, kata Ibnu Arabi, orang hitam itu nggak bakal kena disantet. Orang yang kulitnya hitam itu nggak bakal kena disantet. Kenapa? Jinnya keder. Kalau orang Cina putih, orang Amerika putih tapi totol-totol merah. Jadi kulit itu macam-macam, betul? Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning langsat, ada yang hitam. Kalau yang hitam kayaknya malaikat ngambilnya dari tanah tabunan kayaknya. Turun Jibril ke alam dunia, ambil 60 jenis sampel tanah. Ketika 60 tanah ini diambil sama Jibril, ketika Jibril mau menghadap Allah, maka semua tanah teman-temannya yang gak dibawa ke Jibril. Kata teman tanah, hei Jibril, mau dibawa kemana teman gua? Kalau mau dibawa jangan sedikit, bawa semua. Kata Jibril, kalau dibawa semua kelar cerita, kiamat sudah. Ini kan dibawa sampelnya doang. Tapi Jibril nggak sanggup mendengarkan cerita tanah. Yang pada akhirnya sama malaikat Jibril
tanah yang sudah diambil dikembalikan lagi. Lapor sama Allah, ya Allah, ada apa beliau? Saya tidak sanggup bawanya. Kenapa? Karena temennya semua menjerit. Ya wes, kalau tidak sanggup sudah, jangan. Biar malaikat lain yang saya suruh. Semua malaikat disuruh sama Allah, ternyata semua malaikat yang disuruh pun nggak ada yang sanggup bawa tanah. Ini saking hebat dan saking beratnya amanah dari Allah. Kenapa? Karena manusia ini makhluk Allah yang paling mulia, lebih mulia loh dari malaikat. Kalau malaikat mulia sujud tiap hari wajar, tidak punya nafsu. Betul nggak? Kita kan nafsu punya. Kalau kita rajin ibadah berarti lebih mulia dari malaikat kita. Benar? Ya wes, semua malaikat dicari, dia diperintahkan sama Allah, dan tidak ada yang sanggup, yang pada akhirnya Allah memerintahkan Ijrail. Kata Allah, Ijrail, siap, turun ke alam dunia, ambil 60 jenis sampel tanah. Siap ya Allah. Turun Ijrail ke alam dunia, diambil 60 jenis sampel tanah. Setelah diambil, ketika Ijrail mau menghadap Allah, semua temennya nangis, temen tanah ngejerit, tapi Ijrail gak peduli. Kata temennya, hei Ijrail, Jibril aja pimpinan lu, gak apa-apa, gak sanggup bawanya. Lu mau bawa kemana temen gua? Apa kata Ijrail? Ah, bodoh amat, mau nangis kayak emang gua pikirin. Lah gua makan disuruh Allah, kata Allah gua bawa ya gua bawa. Dibawa sama Ijrail. Yalah, ini 60 jadi sampel tanah. Wih, kata Allah, pisahan lu Ijrail. Emang temennya nggak nangis ya? Kok seran ya Allah? Kok lu bawa? Kan saya disuruh Allah. Ya wes, kata Allah, cocok. Maksudnya ya Allah, cocok. Ini tugas gua dulu. Maksudnya tugas apa? Ada lagi tugas yang lebih istimewa. Kata Allah, siapa malaikat yang bisa bawa tanah, maka malaikat itu tugasnya sekaligus menjadi malaikat pencabut nyawa. Disitulah awal sejarahnya kenapa Ijrail jadi malaikat pencabut nyawa, karena Ijrail lah yang sanggup bawa 60 jenis sampel tanah. Tapi Ijrail sempat nolak, Pak. Nolak, apa kata Ijrail? Jangan saya ya Allah. Kalau saya yang jadi malaikat pencabut nyawa, berapa ribu, berapa banyak, berapa miliar manusia yang akan menyalahkan saya. Yang ngambil tanahnya saya, kemudian jadi manusia, udah hidup saya juga yang matiin, saya juga yang nyabut nyawanya. Berapa banyak orang yang menyalahkan saya, kata Ijrail. Kemudian Allah janji sama Ijrail, Ijrail dengarkan, ini janji saya, kata Allah. Ya Ijrail, sampai kiamat tidak ada satu manusia pun yang kau cabut nyawanya yang akan menyalahkan kau. Ini janji Allah, Bang, sama Ijrail. Makanya sampai sekarang orang Bojonggede, Bojonggede kan ini meninggal dunia nggak ada yang nyalain Ijrail. Ini janji Allah. Paling yang disalahin darah tinggi, kencing manis, stroke, gula. Ngapain itu dia mati jatuh di WC. WC yang disalahin. Kagak ada orang Bojonggede nanya ngapain dia mati. Oh no, si Ijrail. Orang masih muda mencabut-cabut aja, ntar kayak udah tuaan dewek. Kan enggak, betul enggak? Karena memang janji Allah. Janji Allah sama Ijrail ya seperti itu. Ijrail sempat protes, Pak. Baiklah ya Allah, saya terima. Cuman yang saya pikirin ya Allah, kalau yang saya cabut nyawanya ahli ilmu, kalau yang saya nyawanya seorang ulama, seorang ahli ibadah, satu sisi saya bahagia nyambutnya. Kenapa? Karena kebahagiaan di akhirat sudah menantinya. Tapi satu sisi saya kasihan sama makhluk alam dunia. Kenapa? Ketika orang alim, ketika ulama dicabut nyawanya satu demi satu, maka ibarat bangunan, paku satu demi satu dicabut. Ketika paku sudah habis semua, maka bangunan itu akan runtuh. Tapi kalau saya nyambut nyawanya tukang maksiat, wah gak pernah ibadah, disuruh sholat ogah, disuruh puasa alasannya asam lambung naik, ada aja alasannya, hobinya maksiat aja. Satu sisi saya demen nyambutnya ya Allah, kenapa nggak dari dulu belum mati. Tapi satu sisi saya kasihan juga, kenapa? Ini umatnya Muhammad ya Allah, kenapa harus ke neraka? Ternyata Ijrail masih punya perasaan kasihan sama kita, Pak.
Bahkan satu kisah dalam kitab Qissatul Auliya, Ijroil pernah nyabut nyawa seorang preman, seorang jawara. Ijroil nyabutnya nangis. Ijroil nyabut nyawa preman nangis. Kenapa nangis? Karena dilihat dari anggota tubuhnya tidak ada pahala. Dilihat kakinya kali pernah ke majlis talim, kuaka, ke tempat maksiat aja. Dilihat tangannya kali pernah nyumbang ke masjid, pernah salaman sama kiai, pernah nempel kulit, kuaka. Yang ada nyawer biduan aja. Dilihat kupingnya kali pernah mendengar pengajian, kuaka. Oh, semua anggota tubuhnya kagak ada pahalanya. Ini Ijroil nangis. Kata Ijroil, kebina-bina. Lama-lama tinggal di dunia gak punya pahala. Tolol dia orang. Nangis Ijroil. Ketika Ijroil buang muka, lidahnya jawara ngecepat ke atas. Lidahnya. Nih Ijroil penasaran, ada apa di lidahnya? Dicolok mulutnya, ditarik lidahnya, ternyata di akhir lidah ada satu kalimat, la ilaha illallah. Satu, nyelip satu. Satu. Apa kata Ijroil? Alhamdulillah, ke surga juga dia. Biarin dah, lama juga di neraka, yang penting adalah ilallah itu satu tuh. Man Ijroil penasaran, ini satu kalimat dapat dari mana? Kenapa satu? Kenapa nggak 33, 11? Ini satu. Ternyata ini hasil penasaran, Bang. Jadi ini preman lewat di majlis talim. Kebenaran Ustadz lagi ngajar ngaji, pakai ini kata Ustadz, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah. Anqala fi akhir hayatuhu la ilaha illallah fa huwa dakhala jannah. Orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka awal akhirnya bakal masuk surga. Ayo jamaah, banyakin nyebut la ilaha illallah. Jawara lewat, kagak ngikutin, malah ngatain. Sialnya jawara nih. Kata jawara, so tahu Ustadz. Kata dia, mas surga punya baba moyangnya kali. Kagak percaya gue mah, kata jawara. Lewat aja dia mau majlis. Udah lewat jauh, penasaran, nggak balik lagi, nggak penasaran. Kata jawara, ilok tak ini, segitu doang ke surga. Nyobain lah, kata dia nih. Itu juga tunggu tengok, takut ada orang. Tengok kanan nggak ada orang, tengok kiri nggak ada orang, teriak, la ilaha illallah, surga. Udah segitu doang. Oh beliau segitu-gitunya. Itu Ijroil ngelihat nyampe senyum. Kata Ijroil, gua kira ikhlas kali, nggak taunya penasaran doang. Ya Allah ya Karim, Masya Allah nih. Ini proses manusia. Artinya kita ini bukan orang dunia. Allah ciptakan kita dari tanah, betul. Tapi Allah taruh kita di tempat yang mulia, surganya Allah. Mohon maaf, enaknya manusia, iblis. Tahu iblis? Iblis tahu? Kayak gimana? Gue tanya kayak gimana model? Sebelum Adam di surga, iblis dulu di surga. Iblis ibadahnya ribuan tahun. Di langit pertama iblis ibadah 1000 tahun, naik ke langit kedua. Di langit kedua iblis 1000 tahun ibadah, naik ke langit ketiga ribuan tahun. Iblis baru ke surga. Iblis. Makanya jangan dibilang iblis gak pernah ibadah. Oh, tadinya ahli ibadah, tadinya. Sekarang jadi ahli neraka. Kenapa? Karena satu sifatnya sombong. Betul gak? Betul gak? Ini iblis. Nah, ketika Nabi Adam di surga, iblis kenapa nggak mau sujud? Gengsi. Enakan dulu diciptain langsung ke surga. Gua aja ibadah dulu, kok lu langsung ke surga? Itu masalahnya. Gara-gara gengsi doang nih iblis. Gua senior, lu hormatin gua. Gua dulu harusnya yang jadi khalifah, bukan lu. Nggak bisa. Iblis tidak mau sujud, yang pada akhirnya iblis Allah turunkan ke dunia, bahkan jadi ahli neraka.
Yang namanya iblis bang, orang syirik bisa, iblis iri sama Nabi Adam. Bagaimana caranya biar iblis ini bisa menggoda Adam biar turun ke alam dunia? Pan Adam punya satu pantangan gak boleh makan buah koli. Iblis gak bisa masuk bang. Iblis gak bisa masuk sampai Baitul Izzah, langit keempat itu iblis sudah gak bisa tembus. Sudah, yang pada akhirnya iblis melalui ular. Masuklah iblis kepada ular. Di mana ada? Di sorga. Di sorga. Makanya ular ini dulu itu punya kaki, punya tangan biasa kayak kita. Nah iblis masuk ke ular. Ular terus ngomong ke Siti Hawa, suruh ngerayu Nabi Adam ngambil buah kholdi. Dirayu dan kerayu Nabi Adam. Dimakan buah kholdi sama Siti Hawa dan Nabi Adam. Makanya sampai sekarang mbak, kelemahan laki-laki sama perempuan. Karena dari zaman Nabi Adamnya. Sehebat-hebatnya laki-laki biar kata kumis sama belang kayak pepesan teri, tetap nungsepnya mah diketek bini. Betul nggak? Betul? Nah, Nabi Adam aja sama iblis tergoda, tapi sama Siti Hawa kerayu buat makan buah koli. Segitu dirayu sama Hawa, diambil sama Nabi Adam, dibelah. Yang ngebelahnya perempuan. Mengebelahnya gedean dia dapatnya. Makanya dari situlah yang terkenal namanya sampai sekarang Hawa nafsu. Nggak ada Adam nafsu. Yang ada Hawa. Saya tanya, Hawa laki-laki apa perempuan? Makanya nafsu perempuan yang paling gede. Dia mau pengen apa juga, pengen menang banyak aja perempuan. Ya, jawabannya jangan jauh-jauh nih, bapak gajian 9 juta, pengen dia semua yang megang. Ya, bener gak bang? Lah iya, emang dari sonohnya. Nah, diambil buah kholdi sama Adam dibelah. Adam sedikit, Hawa paling banyak. Nabi Adam mau makan buah kholdi mikir-mikir takut Allah marah. Perempuan mah gak mikir lagi, langsung aja gayem. Langsung ditelan. Makanya ketika buah kholdi sampai di dada, Allah marah. Ketika Nabi Adam makan buah kholdi sampai di tenggorokan, Allah marah. Makanya sampai sekarang cirinya yaitu perempuan buah kholdinya ada di dada, laki-laki adanya di tenggorokan, jakun. Makanya kecil, sebab buah kholdinya kecil. Makannya sedikit, kalau perempuan mau gede. Sebab makannya banyak dia mah. Sampai di dada Allah marah, makanya yang berjudul dadanya. Untung sampai di dada. Coba bayangin kalau sampai perut. Gimana bentuknya coba perempuan? Betul? Nah, diusir Allah ke alam, Nabi Adam diturunkan sama Allah ke alam dunia, termasuk ular. Ular ini diusir. Cuman kata ular, ya Allah, saya kan cuma kendaraan, saya cuma dipakai iblis. Tetap itu salah kata Allah. Terus bagaimana biar saya diampuni dosanya? Lu tungguin ntar Nabi akhir zaman. Makanya ular itu turun di mana? Di Jabal Sur turunnya. Nungguin Nabi, sebab dari kata Allah, dari sejarah bahwa namanya Nabi akhir zaman bakal ada di sini. Makanya ular tinggal di Jabal Zur, ular tinggal di situ nungguin Rasul. Ketika Rasul diperang dikepung-kepung sama orang Yahudi, Rasul masuk sama Abu Bakar dan lubang itu ditutupin sama Abu Bakar, yang pada akhirnya Abu Bakar dipatok sama ular itu. Apa kata ular? Gua udah ribuan tahun nungguin, ini mau ketemu Muhammad pakai tutupin sama lu. Lu nungguin lama-lama ditutupin. Ini kata ular. Makanya diusaplah, dicudahin kakinya sama Rasul. Dan kata Rasul ke ular bahwa sampean akan aku berikan syafaat nanti di akhirat. Tuh, sejarah. Ini manusia. Artinya kita ini sekarang cucunya Adam. Asal kita bukan di dunia, asal kita dari sorga. Sekarang ke dunia karena ngikutin nenek moyang kita dan lagi nyari bekal buat pulang kampung ke sorga. Apa bekalnya? Paha. Itu ongkosnya. Jangan terlena dengan keindahan dunia. Nggak selamanya kita ditinggal di dunia, bakal pulang kampung ke sorga. Makanya mumpung lagi pada hidup nih, cari ongkos sebanyak-banyaknya biar nggak transit ke neraka. Benar nggak?
Ini biar paham. Kita main akal-akalan. Di Bojonggede ada orang Jawa nggak? Ada orang Jawa nggak? Maaf Kiai, saya sila Kiai ya. Kayaknya pegel nih kaki. Ada orang Jawa nggak? Orang Jawa di mana juga ada. Sebab namanya Jawa, artinya jajah wilayah. Beda sama orang Betawi, petah wilayah. Ngomblok kayak di Bojonggede. Lihat orang Bojonggede, kerja keluar kota, dapat sebulan di petah, balik lagi dia kemari. Ya, benar nggak? Kenapa orang Bojonggede nggak betah di mana-mana? Sebab dia mah lagi orok, ari-arinya dikubur depan rumah, taruhin pelita. Makanya di situ hanya uluk-ulukannya. Betul? Ini maaf nih, yang orang Jawa, Mas, maaf. Ini orang Jawa nih, tinggal di Jawa, apa asal dari Jawa, tinggal di Bojonggede. Di sininya ngontrak, tapi kerjanya rajin. Kalau dagang-dagangnya rajin, beres dagang dapat untung ditabung. Kalau kerjanya rajin dapat gajian ditabung. Selama-lamanya dia tinggal di Bojonggede 11 bulan. Wayanya lebaran mah dia pulang kampung. Betul nggak? Di Bojonggede mah rumahnya kecil, di kampung mah rumahnya 2 tingkat. Dan nabungnya rajin, bener? Bener? Ya, iya. Kenapa? Karena nabungnya rajin. Tapi sebaliknya, kalau orang Jawa tinggal di Bojonggedenya cules, pemalas, dagang ogah, kerja ogah, sekali dagang dapat untung bukan minta pakai nabung, dia pakai ngecak. Ada yang masih ngecak, ngecak buntut, ngepakong tolol tuh orang. Yang pada akhirnya yang apa? Persegitu lebaran, teman-temannya yang lain pada mudik karena banyak duit, dia mengemblak di Bojonggede DWK. Mana nggak punya saudara, betul nggak? Sama kayak kita. Kita tinggal di dunia, nabungnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qurannya rajin, sedekahnya rajin. Walaupun di dunia nggak kaya-kaya amat, tapi Allah telah menyiapkan istana di surganya. Tapi sebaliknya kalau kita tinggal di dunianya yang lagi ngembara cules, sholat kagak mau, ngaji ogah, puasa ogah, sama ustad gedeng, sama kiai sewot, sama anil dongki, mati bebesin habak nih, kagak bakal nyampe ke kampung halaman. Kenapa? Karena ongkosnya kagak cukup. Betul nggak? Orang Tegal punya ongkos cepet mau pulang kampung ke Tegal, aku nggak nyampe di jalan jadi gembel. Kita pengen ke surga ibadah ogah, aku jadi gembel di neraka. Betul nggak? Betul? Paham sampai di situ? Paham? Karena kita semua yang hadir lagi nyari ongkos biar pulang kampung ke surga. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Mau ke surga semua? Sekarang. Woi, saya tanya, mau ke surga? Sekarang? Ya. Emang apa? Lah, Ustaz, saya masih pengen hidup. Semua juga bakal mati sih. Makanya mumpung-mumpung lagi ngaji aja ini, Pak. Ini bapak ibu lagi ngaji terus mati, maka matinya mati syahid. Jaminan surga orang yang mati syahid, Pak. Makanya mumpung lagi ngaji, ayo udah pada mati. Kalau ditanya semua pengen ke surga, cuman surga itu bukan buat siapa-siapa. Betul? Surga bukan buat kiai, surga bukan buat penceramah, surga bukan buat ustaz. Enggak ada dalil Qur'annya kiai dijamin ke surga, enggak ada. Betul enggak? Enggak ada hadis Rasulnya kiai, ustaz, penceramah 100% dijamin ke surga. Wah, ada. Segitu kiainya sama ustaznya, apalagi bapak. Ustaz bukan kiai, bukan. Terus surga buat siapa ustaz? Surga itu buat orang-orang yang disayangin sama Allah. Siapa yang disayangin sama Allah? Orang yang rajin melaksanakan perintahnya, rajin meninggalkan larangan. Biar kata lu ustaz kalau rajin maksiat mah sama neraka kan? Biar kata lu jawara tapi rajin taatnya, surganya duluan dia sama ustaz. Betul nggak? Betul. Makanya jangan pernah pede.
dengan pahala yang gede, dengan amal yang banyak, jangan pede. Kalau di hati kita punya sifat riya, apa nggak habis itu pahala? Jangan putus asa dengan dosa yang luar biasa. Kalau kita mau tobat, Allah hapusin semua tobat apa dosa kita. Betul nggak? Saya punya cerita, boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Ini ada 4 orang yang beda. 4 orang ini pangkat dan derajatnya beda-beda. Satu, ustadz kampung yang ngajarin ngaji anak-anak. Yang kedua, orang kaya yang rajin sodako. Yang ketiga, pejabat yang adil. Yang keempat, tukang beca orang miskin, belangsak udah. 4-empatnya meninggal dunia, Pak. Satu, ustadz meninggal dunia gara-gara penyakit capek hati. Lah kan ustadz kampung mah capek hati. Makanya lihat ustadz di kampung yang ada ngaji anak-anak, jarang ada yang gemuk. Ada yang ngomong kayak kurang pintar, kelopak. Kenapa pegel di jantung, pegel? Lah, ustadz mah serba salah ngajar ngaji, coba dah. Ustadz minta bayaran salah, nggak minta bayaran keenakan sama muridnya. Kata ustadz Nentong bilangin Maya besok uang listrik. Bilang ke Maya, mak suruh bayar uang listrik sama ustadz. Apa jawaban Maya? Jadi guru ngaji macam minta bayaran. Guru ngaji mah kudu ikhlas karena Allah. Kata abok lu ngomongnya enak karena Allah. Iya ustadz mah anak pengen jajan lapar karena Allah. Bini ustadz belanja ke warung gak pakai duit ini pakai karena Allah. Enak kalau ngomong karena Allah. Giliran aja anak pintar ngajinya, yang bagus bukan ustadz, emaknya. Benar nggak? Kan kalau di kampung mah kalau mau puasa seperti ada perpisahan di pengajian. Kadang-kadang anak tampil ke depan hati-hati. Itu anak ibu tampil ke depan, pintar tuh anak. Bapak-bapak, ibu-ibu berdirinya saya di sini mau baca hadis Nabi. Wadlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pasti yang hadir nanya, anak siapa itu? Benar nggak? Ada nggak yang nanya murid siapa itu? Ada nanya begitu? Ustaz kakak. Anak siapa itu pintar banget. Kadang-kadang nggak ada yang nanya, emaknya ngomong dewek. Pok, anak saya. Oh, yang depan anak saya. Katanya aja ngomong gak bodoh, gue nanya kagak begitu. Benar ya? Giliran anak ibu nggak bisa ngaji, tampil ke depan baca doa salah. Wah, itu udah puter-puter aja grogi. Bapak-bapak, ibu-ibu, berdirinya saya di sini mau baca doa berak. Kata anaknya, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Temennya ngomong, wah itu mah doa makan bukan doa berak. Makan dulu, habis makan baru berak. Dia anak baca doa salah, yang ngomel emaknya apa kata emaknya? Yang salah bukan anak gua, Ustaz yang bego, bagaimana kan ngajarin? Tolong Ustaz nggak bisa ngajarin. Kan siap. Anak pintar yang bagus emaknya, anak agak bisa baca doa yang domelin ustadznya. Betul? Betul? Kayak bayaran ke DA ya. Goceng seminggu. Aku tuh, mending dah itu mah seminggu goceng. Ini kadang-kadang mau perpisahan Ramadan, suruh pematungan, banyak yang berhenti ngaji. Ada di bawah juga yang begitu. Pusat sama aja kayak mbak gua. Mending gede, bocah. Kata ustadznya, mak, apa Nentong? Bilangin Maya besok buat perpisahan Ramadan karena ngaji bentar lagi mau Ramadan, kita ngaji sebulan, termasuk lagi berlebaran, kita pepatungan ya, mau bikin acara seorang gocap. Gua bilang ke emaknya, mak, kata ustadz suruh pepatungan, berapa duit gocap? Itu emaknya ngasih enggak ngomel dia. Kata emaknya, kemahalan. No, dosa tahun juga 30.000. Dia mau kota di motor 2.000 ya. Kata gue jangan di situ, berhenti. Bisa gara-gara gocap ngaji berhenti. Habis lebaran masuk lagi. Tolong emaknya. Nyengerin duit gocap doang. Betul nggak? Giliran ya anak sekolah perpisahan, mending SMP, TK.
Pantai kan kalau perpisahan jalan-jalan kok. Ragunan ngeliat monyet. Ongkos cepet, dia masuk sama snack gocap, pego ngeliat monyet, pego. Duit nggak punya, ayam lagi ngerem dijual. Ibati. Ngeliat monyet, pego ngejual ayam. Perpisahan gocap sama ustadz ngaji pakai berhenti. Kalau begitu masa pikir-pikir ustadz sama monyet malah monyet. Yang ketawa Minah mikir, hahaha kayak gitu. Betul nggak? Meninggal nih Ustaz, capek hati. Udah. Beres Ustaz meninggal, orang kaya meninggal.